Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada tutorial kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang regresi linear berganda ya. Jadi masih seputar uji regresi linear berganda, di mana untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan hasil dari uji regresi linear berganda yang sudah kita olah pada video sebelumnya, yaitu pada saat tutorial ke-13 tentang regresi linear berganda part yang pertama. Dan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membaca ya data dari uji regresi tersebut. Namun sebelum kita melakukan interpretasi data, yaitu menampilkan tabel dan menampilkan interpretasi atau narasinya, kita harus memenuhi dulu asumsi klasik yang ada di uji regresi linear berganda. Karena apa? Sebagaimana di dalam teori, kita langsung saja masuk ke dalam teorinya ya teman-teman, yaitu regresi linear berganda itu mempunyai asumsi yang lumayan cukup banyak, di mana yaitu harus mempunyai distribusi normal, kemudian datanya minimal interval rasio, kemudian ada eksistensi, ada independensi, kemudian independensi itu akan kita buktikan dengan uji Durbin-Watson, apakah uji kita ini mempunyai nilai autokolerasi atau tidak, atau independensinya apakah terpenuhi atau tidak. Kemudian ada uji linearitas yang akan kita cek nanti dengan melihat dari nilai p-value ya atau alfanya. Kemudian ada homoscedasticity, kemudian ada collinearity yang akan kita cek nanti berdasarkan nilai R atau VIF pada multivariatnya, di mana syaratnya adalah VIF itu harus kurang dari 10 atau nilai R-nya lebih dari 1. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke output hasil penelitian yang sudah kita olah di video sebelumnya, di mana hasilnya adalah yang kita dapatkan seperti ini. Saya besarkan dulu. Di mana di sini kemarin kita sudah mengolah data tentang incident rate DBD atau tentang kejadian DBD, di mana variabel independennya adalah tentang kepadatan penduduk, kemudian angka bebas jentik, kemudian ada suhu udara, curah hujan, dan HI atau House Index teman-teman. Dan juga kita sudah mencobakan 3 metode yang untuk mengolahnya. Yang pertama kemarin kita mencobakan metode enter, kemudian ada metode stepwise, kemudian ada metode forward ya, dan yang terakhir yaitu yang paling sering digunakan yaitu tentang metode backward. Jadi mungkin secara umum sudah kita jelaskan di tutorial sebelumnya, di mana untuk metode enter itu dia tidak menyeleksi tapi langsung memasukkan semua data dan mengeluarkan hasilnya. Kemudian ada metode forward ya. Yang ini metode forward ya teman-teman. Kalau metode enter yang paling atas, gambarnya sudah kita lihatkan. Metode enter yang ini kita lihatkan lagi. Nah, ini metode enter hanya satu kali langkah. Kemudian kita mencobakan yang metode yang kedua yaitu metode forward ya, di mana mereka langsung menyeleksi yang signifikan ya. Jadi otomatis yang tidak signifikan menurut metode ini sudah dikeluarkan. Ini hasilnya. Kemudian yang terakhir kita sudah melaksanakan juga dengan metode backward teman-teman. Nah ini, jadi saran yang sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya metode backward yang paling bagus untuk proses seleksi karena dia sistematik teman-teman, sudah tersusun secara rapi. Oke, kita lihat dulu dari output pertama bahwasanya otomatis kita harus melihat nilai mean ya, standar deviasi dengan sampelnya 100 ya. Ini 100. Kemudian
Kenapa ada nilai min dan standar deviasi? Karena skala data kita itu merupakan skala data rasio, ya teman-teman, yaitu berupa angka. Jadi yang diolah hanya angka. Kemudian di sini terbukti bahwasanya kita menggunakan metode apa? Yaitu metode backward, di mana variabel yang masuk itu adalah semua variabel independen. Kemudian backward itu mengeliminasi satu, yaitu house index, kedua suhu udara. Kita buktikan dengan hasilnya nanti. Nah, pertama kita lihat dulu model summary-nya, teman-teman. Di sini ada nilai R, ada nilai R square, dan ada nilai adjusted R square, ya. R dan R square itu penggunaannya hampir mirip, cuma bedanya cara baca saja. Di mana nilai R itu kita dapatkan di sini adalah 0,897, 0,895, 0,892. Yang mana yang kita gunakan? Jadi untuk metode backward cukup kita gunakan model yang terakhir, teman-teman, atau step terakhir, yaitu step 3, di mana ini sudah hasil akhirnya atau finalnya. Jadi nilai R kita adalah 0,892. Artinya variabel independen dengan variabel dependen, secara keseluruhan variabel independen itu mempunyai kekuatan pengaruh yang kuat, ya, karena dia berada di atas 0,7, teman-teman. Jadi standarnya adalah min 1 sampai plus 1. Jadi jika kita mendekati plus 1 atau mendekati min 1, berarti itu sudah kuat, teman-teman. 0,892 berarti kan dia hampir mendekati 1. Artinya apa? Seluruh variabel yang sudah diseleksi, yaitu curah hujan, angka bebas jentik, dan kepadatan penduduk ini, semuanya mempunyai kekuatan yang kuat terhadap variabel dependennya, yaitu kejadian DBD. Itu, teman-teman. Kemudian bagaimana cara membaca R square? Kalau R square yaitu dengan nilai 0,796, artinya apa? Bahwasanya keragaman dari nilai variabel independen itu dapat menjelaskan sebesar 79,6% terhadap nilai variabel dependennya itu. Jadi artinya apa? Variabel independen itu mampu menjelaskan variabel dependennya itu. Jadi terlihat dari pengaruhnya sangat bagus, itu artinya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke asumsi yang pertama dulu, di mana asumsi yang pertama adalah di sini ada eksistensi, ada independensi, ya, Durbin-Watson. Namun di tabel itu yang muncul yang pertama adalah ANOVA, ya. Oke, ANOVA ini untuk menjawab asumsi dari linearitas dulu, teman-teman, ya. Dari linearitas. Jadi ini membuktikan apakah nilai uji ANOVA atau overall F-test-nya itu berbentuk linear atau tidak. Dilihat dari nilai p-value-nya. Kita buktikan dulu. Ini asumsi yang pertama, di mana di sini langkah terakhir atau step terakhir adalah model ketiga dengan 0,000. Artinya apa? Bahwasanya secara keseluruhan, bahwasanya seluruh variabel itu dapat mempengaruhi variabel dependennya. Artinya apa? Seluruh variabel, ya, dari ketiga step tadi, ada 3 langkah ini, seluruh variabelnya dapat mempengaruhi secara bersama-sama, dapat mempengaruhi dependen. Tapi kita belum tahu nih mana yang paling berpengaruh itu, gitu. Dan ini membuktikan bahwasanya nilai ANOVA-nya 0,0, artinya dia memenuhi syarat, ya. Berarti model yang kita tampilkan itu adalah model berbentuk linear, teman-teman. Jadi sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, kita masuk ke asumsi klasik berikutnya, ya, di mana kita akan menemukan, ya, nilai dari Durbin-Watson, ya, Durbin-Watson 1,265, teman-teman. Nilai Durbin-Watson di sini, Durbin-Watson itu adalah untuk independensi, ya, teman-teman. Berarti langkahnya udah betul, ya, teman-teman. Durbin-Watson-nya dulu, baru linearitas tadi. Oke.
kita lihat lagi nilai Durbin-Watson di sini, bahwasanya nilai independensi atau nilai Durbin-Watson itu dikatakan terpenuhi jika berada di antara nilai min 2 sampai dengan plus 2. Berarti dia berada di tengah-tengah antara min 2 dan plus 2, teman-teman. Namun kalau dia tidak terpenuhi berarti dia berada di bawah min 2 atau lebih dari plus 2. Itu kalau kita menggunakan aplikasi komputer seperti SPSS ini, teman-teman. Namun jika teman-teman ingin membuktikan dengan tabel, silakan dilihat dengan tabel Durbin-Watson ya, di mana standarnya adalah nilai X ya, atau nilai hasil kita itu, hasil yang kita dapatkan harus berada di antara nilai DU dan 4 dikurang DU. Itu tuh. Jadi teman-teman akan lihat dulu cara penggunaan tabel Durbin-Watson-nya gitu. Seperti itu, teman-teman. Namun agar lebih memudahkan, kita lebih bagus menggunakan komputer saja, di mana standarnya adalah min 2 sampai plus 2. Kita lihat dulu dari independensi Durbin-Watson-nya didapatkan adalah 1,265 ya. Di mana 1,265 berarti dia sudah berada di antara min 2 dan plus 2. Artinya apa? Independensi terpenuhi. Jadi langkah untuk independensi sudah terpenuhi dan kita boleh menuju langkah selanjutnya ya. Dan juga langkah selanjutnya tadi kita sudah bahas, yaitu nilai ANOVA harus berbentuk linear dan juga sudah terpenuhi, di mana nilai p-value yaitu 0,00 kecil dari alfa yang kita gunakan adalah 0,05. Artinya model berbentuk linear dan sudah terpenuhi juga. Artinya apa? Untuk linearitas juga sudah terpenuhi. Kemudian ada lagi, kita akan melihat nilai homoscedasticity, teman-teman. Di sini terlihat bahwasanya nilai varian Y atau dependen sama dengan nilai varian X atau independennya, di mana dilihat adalah garis plot atau sebaran dari titik yang sudah dibuatkan dan mendekati 0 atau garis. Nah, artinya harus homogen, teman-teman. Di mana kita lihat syarat tersebut, oke, kita bisa lihat gambar di bawah ya, atau plot di sini. Di sini ada plot, teman-teman. Iya, di sini ya, teman-teman. Nah, ini. Di sini ada plot, di mana plot itu adalah yang titik-titik ini, teman, atau yang bulat-bulat seperti ini ya, lingkaran-lingkaran seperti ini. Jika dia mendekati garis atau menyentuh garis dan mendekati 0, teman-teman. Ya. Ini banyak yang sudah mendekati garis ya, berarti variabelnya homogen ya. Kenapa dia mendekati 0? Karena 0,8 kan masih mendekati. Jadi tidak ada yang menjauhi atau lebih dari 1, teman-teman. Jadi untuk asumsi ketiga sudah terpenuhi juga. Nah, ini juga bisa dilihat di sini scatter plotnya banyak yang mendekati 0 ya, teman-teman. Ini kan dari sini ke sini saja sudah banyak yang tersebar, hampir mendekati 0 dan juga mendekati 0. Jadi terpenuhi, teman-teman. Oke, kita lihat lagi asumsi klasiknya. Untuk homoscedasticity terpenuhi. Artinya apa? Data kita homogen, teman-teman. Kemudian asumsi selanjutnya, teman-teman. Tadi Durbin-Watson sudah, atau independensi, linearitas sudah terpenuhi juga. Kemudian varian homogen sudah terpenuhi, dan berikutnya yang terakhir adalah untuk kolinearitas. Ini yang paling penting, teman-teman. Di mana regresi linear berganda itu paling tidak boleh terjadinya multikolinearitas. Artinya apa? Tidak boleh variabel independen itu saling mempengaruhi variabel independen yang lain. Cukup dia hanya mempengaruhi variabel dependennya saja. Bisa dipahami ya, teman-teman? Jadi antar variabel independen dia tidak boleh mempengaruhi itu. Dengan standarnya adalah nilai VIF harus kurang di bawah 10. Kita buktikan dulu, teman-teman, dari hasil penelitian yang sudah kita olah ya. Di mana di sini kita langsung saja melihat step terakhir ya. Didapatkan 1,3, teman-teman. 1,353, 1,163, 1,334.
Berarti apa teman-teman? Semua nilai VIF-nya berada di bawah 10. Nah, artinya apa? Nilai kolinearitas kita terpenuhi dan tidak ada terjadi multikolinearitas. Nah, itu ya teman-teman. Tidak ada terjadi multikolinearitas. Artinya apa? Syarat untuk regresi linear berganda kita sudah terpenuhi semuanya, teman-teman. Ya, semuanya terpenuhi. Baik, teman-teman. Apa lagi selain dari nilai kolinearitas selain VIF? Bagaimana cara melihatnya ya? Ada lagi, teman-teman. Melihat dari nilai R ya, teman-teman. Yang penting dia tidak boleh lebih dari 1 kalau menurut teorinya. Tapi orang-orang rata-rata dia cukup melihat dari nilai VIF-nya saja. Jika dia di bawah 10, otomatis nilai toleransinya pasti juga sudah terpenuhi, teman-teman. Itu. Kemudian kita buktikan ya teman-teman, jika teman-teman ingin melihat dari nilai tolerance ya, di mana standar tolerance itu harus di bawah 1 ya teman-teman, harus di bawah 1 ya, di mana di sini juga sudah terpenuhi ya, 0,7, 0,8, kemudian 0,86 dan 0,75 ya. Di mana dalam teori itu disebutkan bahwasanya tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF kita itu di atas 10 dan nilai toleransinya di bawah 1. Itu ya teman-teman. Dan kebalikan teman-teman. Ya, di bawah 1. Artinya apa? Di bawah 1 tersebut kita harus di atas 0,1 ya teman-teman. Ya. Artinya apa? Analisis kolinearitas kita itu harus di atas 0,1 ya, tidak boleh di bawah 0,1 teman-teman. Nah, di sini kan semuanya berada di atas 0,1 ya. Artinya dia di bawah 1 dan di atas 0,1. Tuh. Jadi tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. Jadi seluruh asumsi kita baik dari independensi, kemudian linearitas, kemudian homoscedasticity dan collinearity itu sudah terpenuhi semua teman-teman. Dan jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka saran yang saya berikan atau kita berikan adalah harus mengganti uji, yaitu menggunakan uji asumsi PET analisis atau analisis jalur klasik. Biasanya dari 4 asumsi klasik ini yang paling menentukan adalah nilai kolinearitas ini teman-teman. Walaupun tiga asumsi sebelumnya sudah terpenuhi, baik independensi, linearitas, homoscedasticity ini terpenuhi, namun di collinearity itu biasanya sering muncul nilai VIF di atas 10 atau nilai toleransinya berada di bawah 0,1. Itu yang membuat regresi linear berganda cukup sulit untuk dalam memenuhi asumsinya. Maka caranya adalah kita harus mengganti uji menjadi analisis jalur. Karena analisis jalur atau PET analisis itu kembangan dari regresi linear berganda untuk mengantisipasi terjadinya multikolinearitas di situ teman-teman. Nanti kalau insya Allah ada video tentang PET analisis yang akan kita buatkan nanti. Oke teman-teman, karena semua asumsi sudah terpenuhi, jadi kita sudah bisa membuat hasil penelitian atau tabel yang akan kita pindahkan ke dalam bab hasil kita. Oke, yang mana yang akan kita ambil? Ya, yang pertama yang kita ambil itu adalah nilai mean dulu, standar deviasi dan juga sampel, jangan lupa. Kemudian
yang masuk ke dalam hasil penelitian cukup yang sudah diseleksi saja. Jadi yang sudah oke, teman-teman, atau final dari modelnya. Berarti cukup 3 ini saja kalau dalam kasus yang kita bahas sekarang, yaitu kepadatan penduduk, angka bebas jentik, dan curah hujan. Oke, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sini bahwasanya untuk interpretasi data itu sudah kita buatkan di sini, ya. Bahwasanya dari 100 sampel yang paling berpengaruh itu adalah kepadatan penduduk, ya. Di sini sudah kita buatkan juga interpretasinya berdasarkan tabel 5, ya. Kita contohkan namanya tabel 5. Diketahui bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kejadian DBD, di mana dilihat dulu kekuatan pengaruh secara keseluruhan, ya, yaitu sebanyak 89,2%. Artinya kekuatan pengaruh secara keseluruhan sudah kuat, teman-teman, ya, sudah kuat. Nah, kalau tidak ingin dijadikan sebuah persentase, cukup menggunakan desimal saja juga boleh, ya. Jadi artinya apa? Karena dia mendekati +1, artinya kekuatan pengaruhnya itu kuat, teman-teman. Kemudian dari ketiga variabel ini didapatkan semuanya berpengaruh terhadap kejadian DBD, ya. Namun ada satu variabel yang paling berpengaruh. Nah, ini dia kunci dari regresi linear berganda adalah seleksi variabel, di mana dia akan memperlihatkan variabel yang paling berpengaruh di antara variabel independen, yaitu sebesar 0,000, ya, pada kepadatan penduduk. Artinya H0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh kepadatan penduduk terhadap kejadian DBD. Untuk ke 0,00 mungkin bisa ditambah dengan angka 1 atau angka 5, ya, teman-teman. Artinya apa? Supaya nilai p-value kita itu mempunyai nilai gitu. Jadi ada pengaruh kepadatan penduduk terhadap kejadian DBD. Semuanya berpengaruh. ABJ juga seperti itu, teman-teman. Ada pengaruh terhadap kejadian DBD. Curah hujan seperti itu juga. Namun yang paling berpengaruh adalah kepadatan penduduk. Karena apa? Karena dia sangat signifikan dan sudah mendekati 0, ya, hampir mendekati 0. Malah sudah, ya, teman, bisa dikatakan dia sudah mendekati 0. Artinya dia paling signifikan di antara variabel yang lain. Kemudian kita lanjutkan. Karena ini sudah signifikan, maka analisis lanjut kita lakukan, yaitu ingin melihat nilai kuat pengaruh diambil dari nilai eksponen beta, atau di teori yang lain atau di referensi yang lain bisa disebut juga ini adalah OR-nya atau odds ratio dari regresi linear berganda, di mana, ya, di mana data ini cara membacanya ada banyak persepsi, ya, teman-teman. Kalau untuk nilai eksponen beta, ya, nilai eksponen beta ini ada cara membacanya seperti membaca odds ratio pada uji Chi-square, teman-teman. Jadi seperti ini. Artinya apa? Kita baca contohnya kepadatan penduduk. Artinya jika penduduk tersebut semakin padat, maka berisiko sebesar 1 kali untuk mendapatkan atau terjadinya kejadian DBD dibandingkan dengan penduduk yang tidak padat atau sedikit itu. Jadi ini 0,763 ini kita bulatkan saja menjadi 1 gitu, teman-teman. Kita ulangi, ya. Kalau caranya membaca seperti odds ratio uji Chi-square boleh. Jadi artinya apa? Jika penduduk semakin padat, maka akan berisiko sebesar 1 kali untuk terkena atau terjadinya kejadian DBD dibandingkan dengan penduduk yang tidak padat. Seperti itu. Namun ada juga persepsi yang lain, cara membacanya adalah seperti ini, teman-teman, yang sudah kita tuliskan ini, di mana setelah dilakukan analisis lanjut diperoleh nilai eksponen beta yaitu sebesar 0,763, ya, diperoleh nilai kuat pengaruh dari variabel kepadatan penduduk, ya, dari variabel kepadatan penduduk itu sebesar 0,763. Artinya apa? Karena ini positif, teman-teman. Jadi semakin tinggi variabel independen, semakin meningkat pula variabel dependen. Nah,
Cara bacanya seperti ini. Semakin padat penduduk, ya, semakin padat penduduk, maka semakin tinggi pula resiko untuk terjadinya kejadian DBD sebesar 76,3%, ya. Jadi boleh dijadikan persen, teman-teman. Atau sebesar 0,763, ya, karena dia mendekati 1 tadi, atau mendekati 2 juga ada yang bilang seperti itu. Tapi kebanyakan bagi para peneliti itu menggunakan persentase, teman-teman. Jadi dia terlihat jelas cara interpretasi datanya. Ya, kita ulangi, cara bacanya adalah semakin padat penduduk atau semakin banyak penduduk, maka semakin tinggi pula risiko untuk terjadinya kejadian DBD sebesar 76,3%. Nah, itu memang terbukti, teman-teman, secara nyata dan logikanya gitu. Kemudian kita lihat, teman-teman, dari angka bebas jentik, ya. Kalau teman-teman ingin baca juga, kita buktikan di sini tertulis min 0,101, teman. Artinya apa? Kalau dia negatif, ya, kalau data eksponen betanya negatif, artinya dia berlawanan dengan variabel dependennya. Artinya semakin turun independen, semakin naik dependen. Kita buktikan. Angka bebas jentik itu standarnya adalah 95%, ya, 95%, dan ini sudah berpengaruh juga. Artinya apa? Semakin bagus atau semakin banyak kita mendapatkan ABJ atau angka bebas jentik, maka semakin dapat kita menurunkan potensi terjadinya kejadian DBD sebesar 10,1%, gitu, teman-teman. Terbukti kan, teman-teman? Artinya apa? Semakin banyak ABJ yang kita dapatkan, maka kita semakin berhasil untuk menekan kasus DBD ini. Itu artinya. Kemudian curah hujan, ya, curah hujan itu dibuktikan dengan eksponen beta 0,161. Artinya apa? Semakin tinggi curah hujan, ya, semakin tinggi pula terjadinya risiko kejadian DBD sebesar 16,1%. Dan itu memang terbukti, teman-teman. Karena apa? Siklusnya nyamuk Aedes aegypti itu hidup setelah musim hujan, teman-teman. Ya, jadi semua logika bisa diterima dan sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Kalau variabel semuanya asumsi terpenuhi, maka semua nilai akan sesuai dengan data yang sudah kita peroleh. Itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut dulu. Kelebihan yang kedua dari regresi linear berganda adalah mendapatkan persamaan struktur, teman-teman, atau model persamaan struktur, di mana modelnya adalah Y sama dengan nilai alfa, ya, nilai alfa ini, teman-teman, kita copy paste ini saja, ya. Y sama dengan nilai alfa ditambah nilai beta 1 dikali X1, itu variabel yang pertama, kemudian beta 2 X2 variabel yang kedua, dan beta 3 X3 variabel yang ketiga. Yang ini diisi oleh variabel yang berpengaruh saja, teman-teman. Berarti ini, ya, teman-teman, ya. Dimana kita dapatkan dari nilai ini sengaja tidak kita salin, jadi kita buat satu persatu supaya kita bisa belajar bersama. Oke, nilai Y, nilai alfa itu didapatkan dari nilai konstan, ya, teman-teman. Nilai konstan ini adalah nilai alfa 10,74, ya. Kita buat di sini dulu 10,74. Kemudian tambah B1-nya mana? B1 itu diperoleh dari nilai ini, teman-teman. Ya, kepadatan penduduk setelah nilai alfa 0,012, ya, teman-teman. Jadi kalau untuk persamaan struktur itu kita ambilnya di nilai beta and standar coefficient. Kalau untuk nilai kuat pengaruh atau koefisien pengaruh kita ambil dari nilai eksponen beta yang ini. Ya, ini, ya, teman-teman. Jadi berbeda. Di sini B1X1-nya adalah 0,012, yaitu berarti di sini 0,012, X2-nya adalah kepadatan penduduk. Kemudian B2X2 kita bisa lihat
dari ABJ ya, min 0,063 ya. Berarti plus dikali min itu adalah min 0,063 ABJ. Kemudian yang terakhir itu adalah curah hujan 0,067 teman-teman. Ya, curah hujan 0,067 curah hujan. Oke. Sampai sini teman-teman untuk persamaan strukturnya ya, untuk persamaan strukturnya. Kemudian di sini ada tertulis eksponensial, artinya ini adalah nilai sisa teman-teman. Dari mana didapatkan? Nilai sisa itu diperoleh dari nilai 1 dikurang R teman-teman. Ya, 1 dikurang R. Artinya kita harus cari tahu dulu 1 dikurang 0,892 tadi berapa itu. Diperoleh 0,1892 dikurangi 1 ya, didapat yaitu 0,108. Jadi nilai eksponen kita atau nilai sisa kita itu adalah 0,108. Bagaimana cara membaca persamaan struktur ini? Ada juga banyak persepsi di mana kalau diperoleh persamaan struktur cukup sampai seperti ini saja teman-teman, sudah selesai gitu. Namun dibuktikan ya bahwasanya persamaan struktur ini juga hampir sama dengan eksponen beta, yaitu di mana kepadatan penduduk ini harus, artinya di sini terbaca bahwasanya B1X1 itu adalah kepadatan penduduk, 2-nya ABJ, 3-nya curah hujan. Artinya apa? Yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk memberantas atau menekan kasus DBD adalah kepadatan penduduk dulu teman-teman. Kemudian baru angka bebas jentik, baru curah hujan. Ini menurut penelitian ini ya teman-teman ya. Dan ini bisa berubah gitu. Kemudian 0,108 ini apa sih gitu? Kenapa dia nilai sisa? Artinya apa? Ada faktor lain yang mempengaruhi dari kejadian DBD ini teman-teman, selain dari variabel yang kita dapatkan tadi gitu. Baik dari suhu, baik dari kepadatan penduduk, ABJ, curah hujan, kemudian ada house index tadi. Nah, jadi menurut nilai sisa atau eksponensial ini ada sekitar 0,108 atau 10,8% itu yang mampu mempengaruhi kejadian DBD. Jadi ada faktor lain teman-teman selain variabel yang kita teliti itu. Itu artinya mungkin bisa saja dari CI, container index atau Pareto index, kemudian bisa dari lingkungan teman-teman seperti itu. Nah, jadi bisa banyak untuk pengolahan dari variabel uji regresi linear berganda ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk menjawab uji asumsi klasik. Itu sudah terpenuhi dan kita sudah pelajari juga hingga kita mampu membaca tabel, memasukkan tabel ke dalam hasil dan interpretasi datanya, serta kita juga sudah berhasil memunculkan nilai persamaan struktur dari uji regresi linear berganda ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang uji regresi yang lainnya, yaitu tentang logistik ya, uji regresi logistik. Jadi tunggu video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share video yang ada di ISOYUD Education Channel, dan semoga video-videonya dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama di bidang kesehatan ya. Oke teman-teman, mungkin saya sudahi dulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.